Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Riza Mahendra, mahasiswa asal Universitas Maiku Saleh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep penentuan harga jual dan harga transfer. Di dalam konsep penentuan harga jual dan harga transfer, ada yang dinamakan pricing method and transfer pricing. Nah, dalam pricing method and transfer pricing terdapat 3 bagian, yaitu cost plus pricing, target costing, dan transfer pricing. Cost plus pricing method. Pengertian dari cost plus pricing method dalam pengertian yang lebih ringkas bisa dikatakan bahwa cost plus pricing method adalah metode penerapan harga jual produk dengan cara menambahkan biaya total produksi dengan nilai marginnya. Dengan kata lain, cost plus pricing merupakan strategi yang sangat sederhana dalam menetapkan harga barang dan jasa. Dalam menetapkan harga biaya plus, perusahaan bisa menambah biaya material langsung, biaya overhead, hingga biaya tenaga kerja. Presentasi markup inilah yang akan diambil sebagian laba. Cara menghitung cost plus pricing. Terdapat rumus, yaitu biaya total tambah margin sama dengan harga jual. Nah, seorang kontraktor bangunan menghitung-hitung bahwa untuk membangun dan menjual 5 buah rumah yang sejenis akan dikeluarkan sejumlah biaya dengan rincian sebagai berikut. Biaya material 25 juta rupiah. Biaya tenaga kerja 10 juta rupiah. Biaya lain seperti sewa kantor, penyusutan alat-alat, gaji pimpinan, dan lain-lain sekitar 5 juta rupiah. Sehingga jumlah total biaya adalah 40 juta rupiah. Apabila ia menghendaki laba sebesar 20% dari biaya total, maka harga jual sama dengan biaya total ditambah laba. Jadi, cara perhitungannya adalah 40 juta rupiah ditambah 20% dikali 40 juta rupiah sama dengan 48 juta rupiah. Dengan demikian, masing-masing rumah akan dijual dengan harga Rp9.600.000. Didapat dari perhitungan atau 48 juta bagi 5 dengan laba sebesar Rp1.600.000. Dari perhitungan 8 juta rupiah dibagi 5. Jika rumah-rumah tersebut tidak semuanya laku, maka ada kemungkinan laba akan menurun dan bahkan menderita kerugian. Target costing. Pengertian dari target costing. Target costing adalah metode perencanaan laba dan manajemen biaya yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufaktur, sehingga metode target costing ini dapat digunakan oleh perancang sebelum produk dan proses desain dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya operasional produk di masa depan. Target costing digunakan selama tahapan perencanaan dan menuntun dalam pemilihan produk dan proses desain yang akan menghasilkan suatu produk yang dapat diproduksi pada biaya yang diizinkan pada suatu tingkat laba yang dapat diterima serta memberikan perkiraan harga pasar produk, volume penjualan, dan tingkat fungsionalitas. Di atas semua itu, target costing merupakan alat yang memperhatikan dan memfasilitasi komunikasi antar anggota dari cross-functional team yang bertanggung jawab pada desain produk. Target costing lebih ke arah customer oriented. Semuanya ditentukan oleh
konsumen dari harga, kualitas, dan fungsi yang dibutuhkan oleh konsumen. Biaya sama dengan harga jual kurang laba yang diinginkan perusahaan dari harga jual. Sebagai contoh, misal perusahaan X mempertimbangkan memproduksi mesin penggali baru. Spesifikasi produk saat ini adalah pangsa pasar yang ditargetkan meminta harga jual mesin penggali baru adalah 25 juta rupiah. Dikurang laba yang 28 diinginkan oleh perusahaan adalah 5 juta rupiah. Kurang per unit. Target cost dihitung sebagai berikut. Target cost sama dengan 25 juta rupiah dikurang 5 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Pada saat sekarang ini, biaya produksi sesungguhnya perusahaan adalah 23 juta rupiah. Dengan demikian, pengurangan biaya yang harus dilakukan agar perusahaan dapat mencapai target cost adalah sebesar 3 juta rupiah dikurang 23 juta rupiah dikurang 20 juta rupiah. Perusahaan harus mengupayakan pengurangan biaya dengan menganalisis biaya produksi perusahaan dan mengurangi biaya-biaya yang dapat dikurangi untuk mencapai target cost tersebut. Target costing menyajikan informasi perbandingan biaya produk sesungguhnya dengan target cost secara periodik untuk memungkinkan manajemen memantau kemajuan program pengurangan biaya menuju target cost. Pengertian transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer atas transaksi barang, jasa, harta tidak berwujud maupun transaksi finansial yang menjadi aktivitas perusahaan. Dapat juga diartikan sebagai besaran harga yang dibebankan satuan usaha individual pada perseroan multi satuan usaha atas transaksi yang terjadi di antara mereka. Setiap satuan usaha menggunakan konsep ini. Jika usaha tersebut dijadikan sebagai pusat laba, serta memiliki tanggung jawab atas laba yang berasal dari penanaman modal. Melalui penerapan transfer pricing, perusahaan dapat melakukan pelaporan rugi sehingga tidak harus membayar pajak. Contoh penerapan metode perbandingan harga atau comparable uncontrolled price atau CUP. Itulah Pak. Metode ini membandingkan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa tersebut dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau perbandingan independen, baik itu internal CUP atau CUP maupun eksternal CUP. Metode ini sebenarnya merupakan metode yang paling akurat. Tetapi yang sering menjadi masalah adalah mencari barang yang benar-benar sejenis. Contoh penerapan, PT ABC menyerahkan penjualan barang X kepada afiliasinya PT Y dengan harga franko tujuan 10 juta rupiah. Di saat yang sama, PT ABC juga menjual barang X kepada pihak ketiga, PT KLM, dengan harga franko pabrik 10 juta rupiah dan biaya pengangkutan dan asuransi 500.000 rupiah. Dengan metode CUP atau CUP ini ya, harga jual wajar barang X dari PT ABC kepada PT Y adalah 10 juta rupiah ditambah 500.000 rupiah sama dengan 10.500.000 rupiah. Baiklah, sampai di sini pada bab kali ini. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf lebih dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.